Shalom, horas untuk kita semua. Mari, sebelum kita memulai hari ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini Selasa 7 November 2023 diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-39 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Bapak, Ibu, remaja dan anak sebelum serta adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah nubuatan Nabi Yehezkiel terhadap perang Gog dan Magog yang akan datang. Kalau kita baca dalam Yehezkiel pasal yang ke-39, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa akan ada waktunya raja dari negeri Gog dan juga Magog yang akan menyerang Israel. Namun bisa kita lihat dalam nats hari ini bahwa sesungguhnya dalam kitab Yehezkiel umat Israel sedang ada dalam masa pembuangan. Jadi pada saat itu kenapa Tuhan mengizinkan Israel dalam pembuangan? Karena mereka sudah merontak kepada Tuhan. Mereka menduakan Tuhan. Hidup mereka jauh dari Tuhan. Sehingga kemudian mereka membuang bangsa Israel. Namun Tuhan kemudian mengembalikan bangsa ini ke tanah mereka. Nah, kemudian daripada itu banyak juga bangsa-bangsa yang tertarik sepertinya untuk menyerang Israel, untuk merebut tanah Israel. Namun yang terjadi di sini bahwa Tuhan akan mematahkan segala tentara Gog dan Magog. Itu akan terjadi pada hari-hari berikutnya. Ini adalah nubuatan Nabi Yehezkiel. Namun hari ini apa yang bisa kita lihat dari nats hari ini? Nats hari ini dikatakan, aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak akan membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Artinya bahwa nama Tuhan yang kudus itu tidak akan Tuhan biarkan lagi dinajiskan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, bisa kita lihat bahwa bangsa Israel, mereka adalah bangsa pilihan. Mereka ketika mereka jauh dari Tuhan, mereka dididik oleh Tuhan melalui pembuangan. Namun bangsa-bangsa yang lain sepertinya menganggap rendah bangsa Israel karena mereka bangsa yang kalah. Namun mereka lupa bahwa ada Tuhan yang kudus yang menyertai Israel. Demikian juga saat ini dengan kita, Bapak, Ibu, remaja dan anak sepuluh serta adik-adikku sekolah minggu yang terkasih. Mari kita lihat saat ini kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah umat yang telah ditebusnya. Namun terkadang kita mau jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam dosa, kita kemudian dalam didikan Tuhan. Namun yang mesti diingat bahwa kita itu sudah dipilih oleh Tuhan dan nama Tuhan yang kudus ada dalam diri kita. Sehingga kalaupun demikian, jangan sampai ada dari kita yang menghakimi sesama kita. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak lepas dari izin Tuhan. Kalau tidak lepas dari izin Tuhan, maka Tuhanlah yang berkarya dalam sejarah setiap orang. Dalam sejarah setiap orang, nama Tuhan itu yang harus kita kuduskan dalam hidup kita. Kalaupun dengan demikian,
maka sesungguhnya nama Tuhan yang kudus yang selalu kita bawa itu menjadi identitas kita, menjadi identitas bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, remaja dan Napas sebelum yang terkasih, oleh karena itu, kalaupun dari antara sesama kita sepertinya jatuh ke dalam dosa, mari kita mengasihi dan menolongnya, karena kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun yang kita tahu bahwa Tuhan sedang mendidiknya di dalam hidupnya. Dan inilah kita semua. Mari saat ini kita saling mengasihi, kita saling menolong sebagai identitas kita bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa bahwa nama-Mu kudus. Sungguh Tuhan, Engkau menyertai Israel. Ketika bangsa Israel terbuang, itu semua atas izin-Mu. Demikian juga dengan kami ya Tuhan, yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tebus. Bapa, apapun yang terjadi dalam diri kami, itu semua adalah didikan yang datangnya daripada-Mu. Biarlah Tuhan, kami belajar untuk mengasihi dan menolong sesama kami, bukan menghakimi mereka. Ampuni kami ya Tuhan, kuatkanlah kami, sehingga betul-betul Tuhan kami menjadi umat Kristen yang memancarkan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, juga berkati cucu-cucu kami. Terima kasih ya Bapa. Apapun yang sedang kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.